benarkah Indonesia itu kekurangan diplomat iklim? Halo semuanya. Udah lama banget aku gak bikin video panjang lagi. Hari ini aku gak sendiri, aku sama Rini. Yeay! Aku agak lupa sih, aku udah pernah bikin video tentang tips LPDP atau belum. Tapi kali ini aku sama Kak Rini mau bahas tips nulis esai LPDP. Yeay! By the way, kita sekarang lagi ada di Hapden Bridge. Dan kita udah gak tahu lagi mau ngapain. Terus kayak yaudah, Kita habis strolling the city. ya, the countryside sih sebenarnya. Ini kayak desa aja gitu. Jadi kayak ya why not kita bikin video aja untuk killing the time. The way, kenalin lagi, nama aku Via. Aku sekarang lagi studi MA Education di University of Leeds. Aku Rini, aku lagi studi master degree di University of Leeds, jurusannya Climate Futures. Keren banget ya jurusannya. Anyway, aku dari PK 230. Kalau Kak Rini? PK 232. 232. Kita cuma beda 2 Iya, angkatan doang. Oke, sekarang kita akan langsung aja nih teman-teman bahas tips nulis esai LPDP. Pertama, kalian harus punya hook yang jelas dan kuat. Dari seluruh esai yang panjang itu, teman-teman harus bisa meng-attract pembaca esai di awal-awal 1-2 paragrafnya itu loh. Nah, itu kan kita sebut hook ya. Nah, hooknya harus menarik, jadi membuat pembaca itu jadi pengen banget baca esai teman-teman. Contoh-contoh hook tuh seperti apa? Contoh hook yang menarik itu, kalau di esai aku kemarin aku nulisnya tuh soal fakta plus data soal krisis iklim yang ada di dunia, dan lebih mengerucutnya itu di Indonesia. Seberapa penting itu untuk dibahas di forum global. Jadi kan selama ini kalau di case aku ya gitu, kita mungkin kebanyakan talking about the physical climate, tapi kita kadang lupa untuk talking about the diplomacy of climate itself. Jadi aku kayak menjembatani, aku pakai bridgingnya seperti itu gitu. Jadi aku pakai fakta dan data, dan ternyata fun fact-nya emang Indonesia sangat-sangat butuh banget tuh sistem diplomasi iklim yang bisa menjembatani suara-suara Indonesia sebagai negara di Global South supaya lebih didengar di forum global seperti UNFCCC atau COP. Nah, itu yang menurutku sangat menarik untuk pembaca esai itu pengen tahu lebih lanjut, atau bisa juga pakai pertanyaan mungkin ya. Jadi kayak melempar kalimat tanya, kayak melempar pertanyaan di awal esai soal misalkan climate, benarkah Indonesia itu kekurangan diplomat iklim? Nah, gitu. Itu kayak interesting question, dan bisa jadi kayak oh iya ya, pembaca jadi kayak sebenarnya kita tuh kurang atau enggak sih. Nah, kan untuk tahu harus baca esainya lagi lebih lanjut. Iya benar. Interesting sih, menarik banget. Kalau aku dulu pakai quotes. Jadi kayak ada quotes dari budayawan Riau gitu. Terus aku jelasin maknanya. Karena aku kan fokusnya ke rural areas ya. Gimana kita tuh kontribusi lagi ke masyarakat, ke society, dan ada budayawan Riau yang punya quotes tentang itu gitu. Jadi aku masukin itu. Nah, benar-benar sangat melokal ya berarti ya. Iya, lumayan. Jadi kayak nyambung lah sama kontribusiku pas lulus nanti tuh apa. Cari aja sesuai dengan bidang masing-masing juga. Betul. Yang kedua, punya alasan yang kuat atau motivasi yang kuat untuk lanjut S2. Benar-benar harus tahu kenapa sih harus lanjut S2 dan kenapa harus sekarang. Karena itu penting banget, apalagi esai ini kan memang fondasi banget untuk kita nanti di interview. Aku dulu tuh waktu interview ya ditanya-tanya lagi kenapa mau lanjut S2 dan kenapa harus sekarang. Itu penting banget. Timing ya. Benar, timing. Kalau misalnya teman-teman fresh graduate gitu kan, belum ada pengalaman kerja, kenapa harus lanjut S2? Kenapa nggak kerja dulu gitu? Jadi itu yang harus dipikirin mulai dari esainya, karena itu nanti akan ngebantu banget di tahap interview. Kakak mau nambahin nggak? Bener ya kata Via tadi, itu timing, it's all about timing. Karena aku juga pernah dapat pertanyaan kenapa harus sekarang, kenapa nggak tahun depan aja, atau kenapa nggak sebelum-sebelumnya aja. Dan motivasi yang kuat lagi adalah harus impactful ya, statement dari timing tadi. Setelah kenapa harus timingnya sekarang, karena misalkan Indonesia itu diprediksikan dalam FGD UN misalkan 2030 kita harus punya sekian teachers atau sekian diplomat iklim, kalau enggak Indonesia itu bakalan tertinggal dan lain-lain. Nah, jadi timing tadi harus ada reason yang kuat juga, itu masuk dalam motivasi juga sih. Yang ketiga, harus ada alasan kenapa teman-teman pilih jurusan tersebut dan di kampus tersebut. Nah, aku tuh nulis esainya itu karena di Indonesia itu nggak ada jurusan yang aku
aku lagi pelajarin di Leeds sekarang, karena sebenarnya jurusan aku tuh sangat complicated ya, climate futures, tapi ada lagi tuh science, society, and politics. Nah jadi tuh kayak aku tuh interdisipliner, bukan multidisiplin ilmu, tapi udah interdisipliner ilmu yang menggabungkan beberapa cabang ilmu menjadi suatu ilmu baru, yaitu namanya climate futures. Nah di Indonesia aku coba cari tahu, aku coba browsing dan searching, itu belum ada jurusan yang secomplicated itu gitu, dan aku butuh itu untuk mempelajari physical climate dan political climate dalam satu waktu gitu loh Via. Makanya aku kayak pilihnya University of Leeds, karena di UK pun gak semua univ ya, jurusan aku tuh kayak cuma ada 3 univ, tapi aku menjatuhkan pilihan kepada Leeds itu, aku tulis ya waktu itu di esainya, karena Leeds itu pusat iklimnya UK. Jadi banyak banget conference iklim se-UK tuh diadakannya di Leeds. Kayak dia tuh leadernya iklim gitu, leadernya climate science di Leeds, di UK sorry. Makanya aku tuh pilihnya University of Leeds. Jadi kita harus punya alasan yang benar-benar spesifik kenapa kampus dan jurusan itu yang kita pilih. Aku setuju banget sih, karena aku juga nulis itu, dan penting banget nih untuk gak hanya berpatokan pada ranking kampus aja, gitu. tapi lebih menitik beratkan ke fokus tadi ya, ke program studinya, Iya, program fokus studinya. Bahkan kalau misalnya jurusan aku education itu kan mostly semua kampus punya. Tapi apa yang membedakan itu ya mata kuliahnya. Ternyata mata kuliah yang aku pengenin banget, yang itu akan membantu aku mencapai mimpiku atau kontribusiku di masa depan, itu nggak ada di kampus-kampus yang lain, adanya di Leeds aja. Itu juga bisa menjadi salah satu poin penting untuk cara pemilihan kampus. Fasilitas kampus juga perlu diperhatiin tuh, dan perlu juga di state di esainya. Misalnya fasilitasnya library atau mungkin researchnya, kalau teman-teman yang butuh lab, oh ternyata lab di kampus ini tuh lebih bagus. Hal-hal semacam itu lebih krusial dibanding ranking universitas. Yang keempat, untuk nulis pengalaman itu pakai STAR method. Mungkin teman-teman ada yang udah familiar dengan STAR method, mungkin ada yang juga belum. STAR method itu dari situation, task, action, result. Jadi ketika teman-teman menjelaskan pengalaman yang sudah pernah dilakukan, ketika nulis esai itu kita tidak hanya menjelaskan kontribusi kita di masa depan ya, tapi apa sih kontribusi yang sudah pernah kita lakukan. Dan teman-teman gak perlu pikirin yang terlalu mengubah dunia banget nih. Kontribusi apapun yang itu tuh bisa membantu society-nya teman-teman, itu boleh dimasukin ke dalam esai. Dan penting banget untuk nulisnya itu dengan STAR method tadi supaya kohesif dan coherence. Betul. Jadi esainya gak kemana-mana, on the track. Karena kan kita cuma punya 1.500 sampai 2.000 kata ya, dan itu sedikit banget untuk menjelaskan seluruh kontribusi yang pernah kita lakuin. Kalau kita nggak pakai metode STAR tadi, mungkin kita bisa kemana-mana esainya. Gitu. Poin yang terakhir adalah rencana kontribusi. Kita itu memang diminta oleh pihak LPDP mention rencana kontribusi setelah kita selesai studi, baik itu S2 atau S3. Nah itu sangat-sangat penting sebagai penilaian panelis kepada kita kalau kita itu benar-benar sudah siap belum menjalani life after study ini gitu, atau kita belum punya rencana bahkan sama sekali nih award LPDP yang udah keterima. Membagi rencana kontribusi ini dalam 3 tahap ya. Yang pertama itu short term, yang kedua mid term, yang ketiga long term. Jadi ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu biasanya 1-2 tahun. Itu 1-2 tahun teman-teman ngapain setelah lulus? 5 tahun ini sampai 10 tahun. Kalau long term itu bisa 15 tahun. Iya, di atas 15 tahun. Kontribusi teman-teman itu gak akan nanti, maksudnya setelah teman-teman lulus gak akan dicek ya. Beneran gak sih Karini jadi diplomat iklim gitu. Tapi tuh dengan kita menjelaskan plan after graduate, panelis tuh bisa tahu, oh ini orang siap loh nanti ketika lulus tuh gak ngawang gitu. Ngapain ya gue gitu. Karena kan kita disekolahin mahal ya. Jadi kalau misalnya nanti setelah itu kita nggak punya kontribusi apa-apa negara ya gimana? Rencana kontribusi yang kita bagi ke dalam 3 tahap ini juga bisa menggambarkan perbedaan kita dengan kandidat lain di esai. Rencana kontribusi kita itu sangat-sangat jelas, terukur dibanding kandidat yang lain gitu, dan mungkin urgensinya untuk Indonesia itu lebih ngena dan lebih dapet di kontribusi kita dibanding calon awardee yang lain gitu. Makanya rencana kontribusi itu menurut aku salah satu hal yang paling penting juga gitu. Karena emang judul esainya pun esai kontribusi. Benar. Makanya. Dan untuk memastikan itu teman-teman bisa nulis dengan metode SMART, specific, measurable, attainable, relevant, time bound. Jadi dengan metode itu teman-teman bisa memastikan plannya teman-teman tuh matang. Itu akan sangat berpengaruh sih nanti ketika teman-teman interview juga.
dan M-nya itu miserable, itu harus terukur, benar-benar terukur. benar-benar harus Benar. terukur. Jadi kalian nggak perlu nyebutin setelah lulus nih bakal mengubah sistem pendidikan di Indonesia Iya, misalkan, atau benar. sistem lingkungan di Itu Indonesia. kan tidak terukur Itu ya, sangat tidak teman-teman. terukur dan tidak mungkin kita lakukan dengan kapasitas kita yang baru misalkan lulus S2 atau S3, belum ada mungkin networking dan relasi yang cukup ya untuk bekerja sama dengan stakeholder yang lain untuk merealisasikan rencana tersebut gitu. Karena merubah suatu sistem di sebuah negara itu bukan hal yang mudah ya. Iya. Oke. Itu tadi teman-teman ada 5 tips yang udah kita kasih ke teman-teman. Dari mungkin selain 5 tadi kakak punya masukan yang lain, punya tips yang lain? Mungkin tambahan dari aku adalah sering-sering minta proofreading sama Setuju. temen atau mentor Benar. atau siapapun yang udah lebih berpengalaman, karena kadang waktu kita nulis esai kita ngerasa secara keseluruhan ini sudah compact dan sudah oke dan siap submit, tapi ternyata di mata orang lain wah masih banyak nih minusnya, masih banyak nih kesalahan major yang harus dibenerin, yang harus direvisi. Nah itu pentingnya proofreading menurut aku sih Via, Iya, karena kita setuju. butuh perspektif dari orang lain gitu. Karena kadang kalau kita menilai perspektif lewat diri sendiri tuh suka bias gitu Iya, loh, bias, benar. subjektif gitu. Ya aku setuju Gitu sih. sih. Tadi aku mau nambahin itu tapi udah ditambahin. So ya, terima kasih teman-teman sudah nonton, semoga bermanfaat. Semoga aku nggak males ya ngeditnya. Jadi semoga ini cepat juga. Kita tunggu teman-teman jadi awardee selanjutnya, jadi keluarga besar LPDP. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terusnya diginiin, udah nyampe.